Nomor satu, harga ballpoint, misalnya ballpointnya B ya, 3.000 lebih mahal, berarti ditambah dengan harga pensil. Pensilnya P, penghapusnya H ya. H, penghapus lebih murah. Pensil dikurang 1.500 karena lebih murah. Jika dua ballpoint sama dengan 14.000, artinya ballpoint sama dengan 7.000. Tadi apa, Kak? Penghapus. Penghapus, penghapus. Berarti ballpoint 7.000 berarti kalau kita masukin ke sini, di 7.000 sama dengan 3.000 plus P, maka P sama dengan 4.000. Yang ditanya kan semuanya ya. Berarti Heeh. penghapus 4.000 dikurang 1.500. Jadi 2.500. Maka ballpoint plus pensil plus penghapus sama dengan 7.000, 4.000 plus 2.500, 13.500. Ini, Kak, aku mau jadi nomor 2 ya. Coba, Kak. Aku tanya. Rumusnya ini kan, harga awal. Eh, rumusnya bener gak sih? Harga awal plus harga awal kali kali persenan rugi atau ditambah kalau kalau untung itu Ya, ya, ditambah untung ditambah. berarti ditambah harga awal kali persenannya. Ya, Udah, ya kan? udah. Harga awal. Hai, nggak bisa sih ya. Nggak bisa di zoom ya. Nggak bisa dijawab enggak. Ini Saya sama itu dengan gini, nggak, maksudnya aku nggak di ini layarnya, bukan kakaknya. Jual. dengan kuning atau nggak kelihatan. Oh iya, Nya. Lupa. Ya Allah, tem. Ih, aja sama dengan HB plus harga beli kali persenan. Harga jualnya, tanya harga jual ya. Hmm. Harga beli 3.400 tambah harga belinya 3.400 kali 25 per 100. Ih, 1/4. Ini 3.400 kali 4832 205 berarti 4250. Benar nggak? Kalau Kak, Ya. Bisa juga kayak gini nih, mana? 100% karena untung, ini harga jual ya. Karena untung ditambah, untungnya apa? 25%. Berarti harga jual 125% dari harga beli. Nah, Apa terus tuh? 25 per 100 kali 3.400. Ini sama-sama bagi 25. Nah, terus sama-sama bagi dua dulu coba. 170. Jadi 5.385 bagi 2. 4.250.000. Boleh sama aja.
Tapi kakak, aku ingat kemarin aku nanya ya kakak itu. Kalau ditanyanya harga beli, ditanya persenan untung, kalau pakai rumus ini. Kalau ditanyanya harga harga persenan untung atau rugi, itu persenannya berarti 100% dibikinnya. Kalau rugi, Enggak, kalau misalkan ditanyanya ini presentasi untung atau rugi. persentase untung sama rugi. Nah, rumus di sininya ini persenannya apa? Jadi bikin apa? Soalnya setahu aku kakak bikinnya waktu itu 100 deh. Kalau rugi, Kalau rugi kan kurang. Kalau mm-mm. untung ditambah. Aku tanya ininya nih kalau ditanya persenannya. Kalau ditanya persenannya pakai rumus ini aja. Tapi HB-nya nanti bakal, Pasti ada harga beli sama harga jual, Pak. Aku ada deh, tapi di situ sih. ya udah kan dari sini aja. Terus yang di sini X misalkan. Atau Dibikin X, enggak, iya kemarin kakak bikinnya, setahu aku dibikin dibikin 100%. Dibikin berapa ya? HB. Hmm, daripada lupa mendingan biarin aja kayak gini. Kalau saya, kalau saya ya, kalau saya itu biasanya kalau suruh persen, saya kan persen rugi. Berarti kan harga rugi, Heeh, per harga beli, ya heeh. 100% gitu. Kalau saya kalau ditanya persen rugi atau persen untung gitu ya, berarti kamu cari harga rugi sama harga untung dulu gitu. Diperin sama harga beli kali 100%. Ini doang. Kalau yang ditanyanya persen rugi atau persen untung. Ya aku agak ribet berarti ya. Ya nggak apa-apa. Ya sih aku ganti-ganti rumus nanti malah bingung. Dari lanjut Kak. Terus ini saya hapus ya. Nah ini saya dulu ya. Oke. Em, yang ditanya keliling bangun datar. Berarti kan kita butuh jari-jari di sini karena ada lingkaran ya. Terus kita butuh bagian sini. Ini sama nih. Terus Heeh. kalau jari-jari ketahuan pasti yang sebelah sini udah pasti ketahuan karena 2R. Ya. Nah ini sama. Oke. Mungkin jangan tandanya jangan. Tandanya bulat aja nih. Nah. Pertanyaannya di nomor satu dia bilang, kalau luas daerah arsirannya 77, nah, luas arsiran itu kan setengah pi r kuadrat. Iya. Sorry, ya luasnya. Nah, dari sini kan pasti ya, kan pi-nya udah jelas konstan. Ini angkanya, berarti kita bisa dapat r kuadrat. Alias r-nya deh, kita bisa dapat r-nya. Tanpa harus dihitung sampai tuntas ya. Ya, jadi kira-kira nanti kalau dituntasin jadi 2 kali 77 per pi. Ya, pokoknya dapat deh r-nya gitu. R ini cukup nggak untuk cari keliling? Ya, R cukup sih buat cari yang sebelah sini dan sebelah sini, yang bawah. Jadi keliling lingkar setengah lingkaran sama bawah itu cukup. Tapi kan keliling kan nggak cuman itu, keliling bisa yang samping-samping juga ditambahin. Nah, karena satu itu cuma dapetin R doang, maka kita belum bisa selesain tuntas. Karena masih ada yang kanan kiri yang belum diketahui, jadi satu doang nggak cukup. Nah, Yang kalau yang X dua dua doang nggak cukup juga. kalau X2 kan X di sini sama X di sini kan dia kan bentuk siku-siku kan. Heeh. Nah, berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat alias 25, yang artinya 5 ini adalah sisi miring ya. Yang adalah si ini nih, yang tanda tanya ini. Nah, akhirnya dapat sih apa si kanan kiri ini, tapi kalau dia doang gak cukup kan kita butuh R juga gitu kan. Jadi kalau dua doang tidak cukup. Lalu bagaimana kalau satu dan dua? Ya, satu dan dua jadi melengkapi ya.
dia ada R, dia ada si samping. Jadi satu dan dua cukup. Karena nanti keliling lingkarannya bisa dapat pakai R, terus bawahnya juga jadi bisa dapat. Yang jadi di sini nanti kita akan dapat keliling lingkaran ya, pakai R. Oke, saya tulis rumusnya dulu. Keliling lingkaran itu setengah pi diameter. Alias diameter itu 2 R. 2 pi R. Ditambah kanan kiri 5. 5 tambah Kak, 5. kenapa 2 PR, Kak? Keliling lingkaran. Bukannya seperdua kali pi kali diameter. Ya, sama aja. Diameter kan 2 kali R. Nah, Oh, tapi dua pi-nya tapi nggak dikali ke pi kan duanya. pi dua ya nggak usah. Duanya kan Oh, nanti dicoret. oke. Pokoknya kelilingnya bisa didapat gitu. Jadi satu dan dua cukup, maka jawabannya yang C. Aman? Aman. Ya, coba nomor 4. Di gitar satu tiga buah bilangan ada 12. Tentukan apa data tersebut untuk median dari ketiga bilangan tersebut adalah 3. Median. Jangkauan bilangan. Wah, lupa saya ini. Ini Oke, simpangan kuartil gitu-gitu bukan? enggak sampai kuartil lah. Ini simpang jangkauan ini jangkauan itu max kurang min. Oh, Misalkan A sama B itu berurut ya, dari kecil ke besar. Nah, median itu apa median? garis tengah. Kak, maaf Kak, bentar Kak. FPB KPK keluar gak? Iya, keluar. Kira-kira. Keluar. Soalnya aku lupa itu caranya gimana. Oh, iya, iya, iya. Nanti saya ke KPKPB dulu deh, ada kok di sini. Kemarin psikologi saya bingung ngerjain FPB KPK. Sayang banget ya, padahal gampang. Iya, Hmm, tapi lupa. ya nggak apa. A, B, C. Nah, Berarti kalau pasti kalau misalkan A sama B, C-nya itu berurut kan, nanti heeh. mediannya apa di sini? Mediannya 12. B-nya 12. Eh, bukan, 12 mah A plus B plus C. A plus B plus Rata-rata maksudnya C dibagi 3 sama mediannya dengan 13. Mediannya 13. mediannya 13. Jadi B-nya B 13. 13 ya. Nah, jadi kalau kita kaliin ke sini kan jadi A plus B plus C sama dengan 12 kali 3. Jadi A plus B plus C sama dengan 36. B-nya 13 karena median. Berarti A plus C sama dengan 36 kurang 13. Jadi A plus C sama dengan 23. Nah, kita save dulu. Ini dari nomor satu doang. Itu kita dapat ini persamaan ini. Tapi ini cukup nggak untuk kita pengen carinya hasil kali? Enggak ya. Jadi kalau hasil kali kan harusnya A kali B kali C gitu kan. Kalau kita tahunya cuma sampai A plus C sama dengan 23 kan nggak cukup ya. Jadi jelas satu doang tidak cukup. Bagaimana kalau dua? Jangkauan. Jangkauan itu maks. Ini kan saya bilang membesar ya, berarti C-nya paling gede dikurang sama A. Itu jangkauan. Sama dengan 5. Nah, ternyata kita punya AC yang kedua sama AC yang pertama di sini. Nah, tapi kalau misalkan cuman C min A doang, ini nggak cukup jelas. Kalau satu dan dua digabung, baru cukup. Karena kita bisa eliminasi A plus C sama dengan 23. Min A plus C sama dengan 5. Kita Tambah. habis CA-nya 2C sama dengan 28, maka C14. Kalau C14, maka A bisa dapat.
A-nya adalah 23 kurang 14, 9. A udah ada, digabung sama satu yang kita udah punya B, 9 kali B, 13 kali C, 14. Gak usah dicari, yang penting kita udah bisa akan dapat ya. Maka jawabannya yang C. Gitu. Oke. Oke, coba ke KPK dulu bentar. Ini jatuhnya mirip-mirip psikologi gak sih, Kak? Bisa Hmm, dibilang. ya ada yang mirip, iya mirip-mirip. Tapi aku yang Hmm, bingung tuh kalau garis sih, singgung garis. Tuh lupa sih. Sin kostan masih apa, rumus-rumus limit apa. this is good. Bagus banget sih sebenarnya. Tapi jangan, kamu masih 4 hari ya. Kan harus tetap belajar ya. Nah itu masalahnya. Kadang-kadang kita sudah cukup puas ya, gue tahu. Tapi itu jadi stop belajar. Jangan dulu ya. Berhentinya setelah tesnya berakhir aja. 4 hari sekali, 5 hari sekali, 6 hari sekali. Kira-kira ini pakai FPB atau KPK? Kalau dia bilang, oh nanti bakal les bersama-sama pada tanggal berapa lagi ya gitu. Ah, lupa saya, Kak. Real. Real. Jadi karena mereka tuh nggak mungkin, jadi gini, kan ada FPB sama KPK. Memang, memang di sini kan faktor persekutuan terbesar. Mm-mm. Iya faktor. Kalau ini kelipatan. Memang di sini terkecil. Tapi jangan jangan salah dengan kata-kata ini. Kalau faktor, memang dia dibagi-bagi gitu. Jadi kalau misalkan saya punya 8. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Nah, si 2 ini faktornya 8. Kenapa? Karena 2 itu bisa habis dibagi 8. Maka pasti faktor itu, karena kata-kata faktor, maka faktor EPB itu biasanya lebih kecil angkanya. Dari angka yang sebenarnya. Malahan. Nah, sedangkan KPK kelipatan. Kelipatan itu minimal banget sama sama angkanya. Misalnya saya punya 5 deh. Ya 5 yang lainnya adalah 5. 5 ini itu udah kita bisa bilang kelipatan 5. Tapi yang terkecil. Nah, gimana dengan 10? 10 juga kelipatan. Jadi kelipatan itu justru malah minimal banget dia itu di angka dia sendiri. Kalau enggak lebih gede gitu. Saya mau kasih tahu Mm-mm. itu dulu. Jadi jangan karena bentuknya besar, jadi kamu anggapnya itu FPB. Kadang-kadang ketukar gitu maksudnya. Jadi KPK itu biasanya lebih besar, FPB itu lebih kecil. Nah, karena itu, karena dia bakal ketemu lagi di kemudian hari, kan mereka kan akan berjalan terus kan harinya. Sehingga hari keberapa, kesekian kalinya baru dia ketemu lagi. Nah, si ketemu lagi ini kan berarti harinya sudah banyak yang dilalui, baru ketemu lagi. Nah, itu cenderung ke KPK. Kenapa? Karena angkanya besar. Paham? Angkanya karena tambahan itu pasti gede kayak 4 hari Iya, sekali. karena mereka akan nggak tahu apakah 4 kali lipat lagi atau 5 kali lipat lagi, apa 6 kali lipat lagi, baru mereka ketemu gitu. Oke, oke. Makanya kita pakainya KPK, bukan FPK. Jadi kalau misalnya kamu ada, ya nanti bersama-sama ketemu di kapan lagi ya, nah itu pasti KPK, gitu ya maksudnya. Mm-mm. Nah, sekarang gimana cari KPK? Nah, paling gampang sebenarnya saya sering juga pakainya angka paling gede itu saya kali lipatin, tapi itu jadinya kurang akurat. Cuma kalau guru-guru itu bisa jadi salah satu cara. Angka paling gede biasanya kita kelipatin terus gitu. Bisa dibagi 5 sama 4 nggak ya gitu. Jadi 6 misalnya 6 kali 2 kali lipatnya 12. Bisa dibagi 4 oke. Tapi dibagi 5 nggak bisa. Oh bukan berarti saya naikin lagi 36. Terus gitu sampai saya menemukan satu angka yang bisa dibagi 5 sama 4. Cuman kadang-kadang itu nggak akurat gitu ya. Yang akurat adalah kalau kita punya faktor yang bisa difaktorin. Kalau 5 kan prima, prima. Ya. Jadi Oh, nggak bisa difaktorin ya. Kalau 4 itu kan 2 pangkat 2. Kalau 6 itu 2 kali 3. Nah, jadi kita harus punya faktor primanya dulu. Ini harus. Nah, itu kamu bisa pakai pohon faktor juga boleh.
dari setiap angkanya. Nah, kalau FPB, ini KPK dulu ya, KPK. Kalau KPK, maka semua angka ini ada angka 2, 5, ada 3 gitu. Semua angka masuk kalau di KPK. Jadi tanpa terkecuali. Semua angka, ini jangan masukin pangkatnya dulu ya. Semua jenis angkanya dulu aja. Jadi semua angka masuk, ada 2, ada 3, ada 5, semua angkanya saya masukin. Lalu periksa. Ada Lain yang pangkat. sama, ada yang sama nggak? Oh ada angka 2 nih. Lalu apa yang harus dilakukan di angka 2 ini? Yang paling tinggi pangkatnya yang diambil. Kak, kak, kak. Ya, ya. Berarti yang diambil itu jatuhnya A-nya lah ya. Si bilangan ininya pangkatnya didiemin dulu. Iya, iya, si A-nya. Basisnya, maksud kamu basis ya? Iya, basisnya. Iya, basis-basis angkanya dulu yang di. Dan itu semuanya ya. Itu KPK ya. Kalau KPK, Terus semuanya harus masuk kalau tanpa tanpa pangkat dulu. Baru habis itu kamu periksa sih angka-angkanya ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama berarti ambil yang tinggi, ambil yang tinggi, ambil yang tinggi. Oke. Udah kalau ini pasti akurat. Jadi 12 kali 5, 60. Nah, inilah KPK-nya. 60 kemudian kalau dia dari 2 Januari, maka 2 bulan kemudian ada di 2 Maret. Januari, Februari. Kak, tapi dibikinnya 30 hari, nggak ada yang 31 hari kalau soal gini ya. Iya, dibuat 30 hari aja. Ini juga dia dibuat 2024, terus kan Januari 31, terus 2024 kan kabisat, jadi Februari 29, jadi 60 pas. Jadi pas. Boleh nggak? Boleh nggak setiap soal aku bikin 30 aja? Boleh, justru malah saya emang bilangin bahwa dia bakal 30 aja. Mereka patokannya memang. Oh, oke. Tapi kalau FPB gimana nih? Kalau FPB? Kalau Kalau FPB soalnya FPB, misalkan contohnya ini apa? ya lainnya FPB. Kalau FPB, justru kamu nggak harus ambil semua angka, hanya ambil yang sama. Nah, di sini ada angka sama cuman 2 ya. Nah, ini nggak ada FPB, kalau bersamaan nggak ada FPB-nya ini. Karena ada angka 5 nggak bisa. Nggak ada FPB-nya ini. Kalau tiga-tiganya. Misalnya saya punya angka deh ya, FPB. Kalau saya punya angka 8 sama 24 sama 15 misalnya. Nah, eh Tiga hmm, lima 30 enam ya, empat. 30 30 30. Misalnya kalau ini ketahuan banget. Nah, 30 deh. Nah, 24 faktornya itu 2 4 Dua, 12, 26, 23. 2 pangkat 3 kali 3 ya. Hmm. 30 2 Dua, kali 15, 35. 5 ya. Nah, kalau FPB justru kebalikannya. Dia langsung cari yang sama. Angkanya ambil dulu aja. Habis itu ambil pangkat paling kecil. Kalau sama. Misalnya kayak 2 sama 2 pangkat 3. Ambilnya pangkat satunya. Jadi 2 kali 3 6. Udah deh, FPB-nya 6. Kata Kak, lah berarti yang itu yang di atas bisa dong kalau gitu. Apa? Yang soal yang KPK di atas. Nggak bisa. Cuma, KPK. cuma dua FPB. doang. Cari FPB-nya nggak bisa. Kan 5 nggak ada yang sama. Kalau ada 3 angka ya harus sama. Ketiganya harus sama. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Nggak ada FPB. Lah sedangkan ini ada 5. 5 nggak dipakai. Ya nggak dipakai. Kan kita mau ambil yang sama. Jadi di FPB itu cuma ambil angka sama. Tapi ini yang soal ini ada 2 yang sama nih. Nih. Ya nggak boleh. Karena kalau dia kan ngasih 3 angka. Kalau yang ngasih 3 angka berarti harus tiga-tiganya. Kalau mau cari Oh, FPB-nya ya FPB tiga-tiganya dong. Harusnya dong. Kecuali kamu mau bilang FPB 4 sama 6 ya, ya bisa. Kamu ambil 2.
Tapi kalau sama 5 ya nggak bisa. Harus Ini 3. FPB ada soalnya apa Kak? Tahu nggak? Kira-kira. Kayaknya kalau nggak langsung FPB, kalau nggak ambil permen. Kayak mana ya? Ambil permen. Dia punya permen sekian, terus nanti ada anak-anak sekian gitu. Terus berapa banyak permen yang didapat oleh anak-anak gitu. Seingat saya salah satu contohnya itu. Nah itu pakai FPB. Oke, oke. Dari awal lagi Kak ini loncat lagi. Oh iya lupa. Lupa, lupa maaf. Oh di sini nih. Ah, iya ada ini apa? Tabung reaksi ya, kayak tabung reaksi. Terus yang paling bawah itu kan kayak setengah bola ya, kayak Oke. mangkok gitu. Setengah Setengah bola bola, sepertiga ya? Sepertiga ya? 4/3. Oh, 4/3 ya. Oke. Nah, volume pasir, pasir yang setengah bola. Berarti volume pasir itu kan setengah bola. Setengah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, volumenya berapa? 18 pi katanya. Nah, ini boleh dicoret. Pi-nya boleh dicoret. Nah, jadi R pangkat 3 sama dengan 18 dibagi 2/3. Ini kan masih ada 2/3 ya. Maka 18 kali 3/2 sama dengan R pangkat 3. 9. Maka R pangkat 3 sama dengan 3/3. Maka R sama dengan 3. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Enggak, Kak. Oke. Kalau R ada kelas Oh, Kak, 3, kalau Kak. yes, Ini sama ini buat dicoret. boleh. Kalau Karena kalau misalkan ada 13 jadi bagi. kalau 18 di sini, misalkan titik-titik ada lanjutannya di sini, 9 ini boleh dicoret nih. Boleh, boleh. Oke. Dibagi tapi ya. Ya. Lanjut, Terus Kak. volume minyak sama air kan bentuknya tabung. Minyak dan air. Ini air. Kok tabung, Kak? Jatuhnya persegi panjang nggak sih? Oh, atasnya masih ada Oh, bulatan ya? persegi panjang nggak ada volume. Balok, maksudnya balok. Oh, balok. Enggak lah, nggak mungkin. Kan digabung sama pasir. Jadi bentuknya kayak tabung reaksi loh, kan bulat dia. Tapi kan bukannya ini udah dihitung nih. Jadinya begini. Enggak. Iya, jadi begitu, benar. Jadi jatuh cuma Ini dihitung. kan dia kan 3 dimensi, ini kan gambarnya 2 dimensi ya, cuman nggak kelihatan. Ini tuh R-nya 3. Nah, ini tabung nih, makanya melingkar deh dia. Oke. Nah, jadi volume tabung kan pi R kuadrat kali T. Di volume tabung, pi-nya pi, R-nya 3 Oh, pangkat cuman 3. luas salah sekali tinggi, Kak. Iya, cuman ulang luas alas kali Nggak pakai 3. nggak pakai 1/2. Nggak pakai, kan dia full tabung. Oke. Jadi 180 pi nggak salah ya nomor satu. Jari-jari tabung 4 tidak ya. Jari-jari tabung sama dengan pasir, jadi 3. Tinggi tabung 23. Jelas banget tinggi tabungnya 20. Oh, tinggi tabung. Tinggi tabung. Kok Hmm. Oh, tinggi tabung 23 bener ya. Karena ditambah jari-jari pasir di sini. Jadi 20 ditambah jari-jari jadi 23. Nomor 3 benar. Jumlah minyak dan air 12 kali lebih dari pasir. Pasirnya kan 18 pi ya.
Kalau minyak dan air kan 180. Berarti kan 10 kalinya kan, bukan 12. Jadi Hmm. 4 harusnya 3 saja ya. Jumlah minyak dan air 12 kali. Minyak Jumlah dan minyak dan air itu maksudnya volume. Kan kita nggak volume, mungkin ngitung pasir kan, ya, apalagi ngitung minyak, kecuali dalam liter gitu. sabar. Tapi kalau dalam liter kan memang udah dalam bentuk volume gitu. Jadi yang dibandingin volumenya. Berarti volume, volume Volume tabung, pasirnya 18, volume pasir 18. 18 pi. Mm-mm. Volume minyak plus air, ini volume tabung 180 pi. Jadi kan harusnya 10 kali lipat, bukan 12 gitu. Ada Oh pertanyaan? iya. Oh iya, berarti volume pasirnya udah nggak dihitung ya? Nggak usah. Oke, oke. Lanjut. 6. Ini 6 ini deretnya menarik ya. Ini jarang jarang juga sih sebenarnya muncul yang polanya kayak gini. 6 4 6 Ini kan 7, 7 ya. 15, 15. plus Di 2 dua dua 2 30 ya. 31 kan 314 aneh ya. Nah, 27 kita lihat lagi berikutnya. 31. Nah, berpola ya. Mulai berpola. Oke. Ini plus 32. Jadi ini ke sini harusnya plus 63. Jadi 59 tambah 63, 122. Udah deh. Yang y-nya nggak usah dihitung lagi ya, karena cuma ada satu, 122. Ya, tapi caranya sama. Yang ini Mm-mm. tambah 64. Ini berarti bertambah 127. Ini berarti 122 tambah 127. Ya, 942. Nomor 7 mencoba. Aku sih dapatnya ya, ini dikali 6 kali 2 12 dikali 2 tapi nggak dapet tuh. 4 kali apa dibikin 2? Coba. 4 kali 2 8 Iya, 8. 6 kali 12. 40 nggak ada ya? Nggak ada. Coba itu doang sih. 6 kali 6 36. 36 6 kali 3 6 pangkat 3 216. 6 pangkat 3 berapa? 6 pangkat 3. 36. 216 kan? Minus 6. 216 Angka sama angka 3, aja. angka 3 dari mana? Hah? Angka 3-nya dari mana? Saya bikin sendiri. Ya nggak boleh lah kan angkanya. Cuman ini. Lah, bukannya boleh kayak gitu ya? Nggak boleh. Lalu tuh sempat aku ada soal kayak gini, ada bisa pangkat-pangkat. Jadi intinya kalau di sini Kalau kalau dipangkatin, di sini harus misalkan dipangkatin. angka misalkan 8, boleh 2 pangkat 3 gitu boleh. Bukan aku mah. Aku pernah dapat soal kayak gini-gini, ininya dipangkatin. Tapi harus ini juga harus dipangkatin juga. Oh, hasilnya sih Jadi pangkat 3 gitu. jadi polanya ini itu sama Ya sama boleh ini. boleh sebenarnya boleh aja. Sama asal ada jawabannya. Kedua konsisten ya. Iya harus konsisten maksudnya. Menyerah, menyerah. Itu 4 Kan bagi kamu 2. berusaha untuk dapetin si 24 ini dari dua angka 6 dan 2 kan. Iya, Terus kamu sudah coba 6 kali 2 nggak bisa. Terus 6 kali 2 kali 2 itu apalagi? Itu menambahkan angka baru ya. iya. Harusnya operasinya pure dia sendiri gitu. Operasi kan ada pangkat, boleh sih pangkat boleh. Pangkat kali bagi kurang tambah.
Kalau 6 tambah 8 3 8 3 10 8 kali 3 20 kali 3 60. Oh, 60 ada. Gimana tuh? Soalnya saya 6 dapat itu tambah 80. 6 tambah 8. Nggak tahu sih. 6 tambah 8 8 dikali 3. Ini 20. Nggak boleh kali 3. Kalau kali tambah kurang itu nggak boleh pakai angka lain. Tapi kalau pangkat boleh. Hahaha. Kalau Gimana? pangkat terus tiba-tiba kamu pangkatin, pengen pangkatin boleh pakai angka lain. Tapi kalau kali bagi kamu nggak boleh nambahin angka lain. Ya tiba-tiba kamu butuh gitu untuk dapat 24. Nggak boleh. Ih, Tapi bener, kalau Kak. pangkat boleh. Bener, bener nih, nih. 6 kali 2 12. Ya. Kok saya jadi Terus ngelek kamu sih? kali 2 lagi, nggak boleh. Oh Karena iya. kamu nggak punya angka dua lain. Kalau mau pakai pangkat, namanya dipangkatin atau enggak dua dipangkatin. 6 pangkat 2 4. 5 pangkat Kalau 2 enam 2. pangkat dua empat, 100. 100. ya 100. Dua pangkat 2 kali 6 sama dengan 24. Jadi X didapat dari 5 pangkat 2 ya, posisi yang dipangkat ya sama ya. Tadi kata kakak nggak boleh dipangkatin, gitu. Boleh, boleh. Kata saya kan, kamu boleh pangkatin. Tapi kalau kali bagi tambah kurang, kamu nggak boleh tambahin angka baru. Hmm, Kalau pangkat boleh. Coba deh, betul. Nah, mau coba yang 8? Saya yang oke. 9. Oke. Ini nomor 9 pakai ini ya, yang X1 tambah X2 kan min B per A, yang gitu-gitu Iya, ya. betul, betul. Iya, betul. Kamu nomor 9 aja. Nanti salah, lihat dulu. Saya ngerjain kapan dulu. 15. Ini nggak ada, ini nggak bertingkah. Ini nggak nambah. Di, jangan izinkan. 6 kali 5, 18 kali 3, 6. Kak, ini aneh nih, Kak. Iya, itu aneh memang. Itu buat Tuh, aneh. ini nggak ada tambahan ya, 12 tambah tambah 3, 15. 6 kali 5, 30 sama. Ada, Terus, cuma dia nggak kelihatan angkanya. Maksudnya coba angkanya ya. tidak merubah apapun. Iya, tidak merubah apapun. Ya udah, angka apakah itu? Angka apakah yang tidak merubah apapun? 0, Kok nol? Enggak 1, dong. Kalau nol kan berubah jadi nol. Kalau di kalian. 30. Oh, ini nih, 30. Nah, jadi, Kak, saya salah baca. 30 dikali 2. Oh, iya, misi gerak. Nih, 18, 6. Lah, oh, 4 kali 2, 8. Bukan pakai dulu dong. Kan yang ini nggak ada tambah-tambahnya. Ini juga sama. Ini juga harus sana nggak sih? Bukan gitu. Kayak biasa polanya. Ini kan 15 kali satu, Hmm, 30 kali 2 kan. iya. 6 kali 3 kan. Oh iya ya, Berarti waktunya untuk 16. mm-mm. Ini min B per A. Betul. X1 plus X2 sama dengan min B per A. Min B, min 1 kali 3. X2 sama dengan min C. Dapat itu. C per A. Berarti min B per A. Min B per A sama dengan 3. Eh, min 3 per 1.
Salah. Kalau seper itu rumusnya saya lupa deh. Per itu samain penyebut. Gimana? Samain penyebut kalau dia angka berbeda kayak mana? Kaliin aja kan penyebutnya. Hah? Hmm. X1 tambah X2. Ya Kan itu kan dapat x tiga. satu X2. Di sini X2 tambah X1. Oh iya. X2 tambah X1 tadi sama dengan 3 per X1 kali X2 C per A 7. 7. 3 per 7 benar. Satu C per A salah. X1 X2. Nah, ini min B per A min 3 3 9. Ini apa jawabannya, Kak? Jawabannya Ini tadi apa dah ini? Ini apa ini? yang ini Tulisannya. X1 tambah X2 kuadrat kurang 2 X1 kali X2. Yang ini salah betul ya. Harusnya 3. Yang ini 3 per 7. Betul. Yang ini harusnya 7. Yang ini harusnya 3 kuadratnya 2 kali 7. 9 kurang 14 sama dengan min 5. Benar. Kak, balik lagi, Kak. Yang waktu itu. Berarti rumusnya X1 tambah X2 Mm-mm. kalau kuadrat, ini berarti yang tadi yang pakai rumus yang berarti A plus B kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2. Tuh. Terus Dikurang 2. Kok dikurang sih? Bukannya plus ya? dikurang, dikurang. Oh, itu kalau sama aja kan kayak ini, kayak yang kemarin aku bilang yang 21 kuadrat. Beda-beda. Beda Itu lagi. kayaknya yang kamu pikir sama itu beda. Yang kamu pikir sama itu adalah X1 tambah X2 yang kuadrat ini. Kamu pikir sama dengan X1, X2 kuadrat. Ih, bukan. Maksudnya, Atau X1 kuadrat min X2 kuadrat. Yang mana? nah yang ini nih. Yang ini rumusnya sama kan kayak ini jatuhnya. Sama Enggak, nggak? enggak. Ini kan Oh, beda. rumusnya X1 kuadrat plus. Tergantung ya, dia plus atau minus. 2 X1 X2 plus X2 kuadrat. Kalau yang ini kan kuadratnya masing-masing. Jadi X1 plus X2 kuadrat. Nah kan masih ini kan. Masih ada ininya kan. Kan sama nih. Ya kan? Mm-mm. Kan sama kan sebenarnya. Tapi kan di sini Mm-mm. kita nggak punya 2 X1 X2. Jadi di dalam sini ada X1 X2 yang harus kita keluarin. Kita Oh, berarti kurangin. ini sama rumusnya kan? Ya sama, ya. Kalau itu sama. Oh, oh pakai min, Kak. Kalau yang kurang, Kalau yang kurang, yang itu yang X min X1. Eh, ya, ya. yang kurang, yang X min 1 kurung X, gimana sih? Teing, Ini. X min 1, X. Berarti A plus B, A min B plus A plus B. A Ya. min B plus min L. Oke. Ya. Saya masih bingung nih, jadi kayak bukan bingung sih, takut salah. Berarti kalau X, kalau A plus, A min B kuadrat, berarti yang A kuadrat min 2B plus B. Hmm. Kalau yang A plus B ini A kuadrat plus 2B kali B kuadrat. Kalau A min A2 plus B kuadrat sama dengan
X plus A plus B kuadrat min 2AB. A min B kuadrat sama dengan A min B A plus B. Benar? Benar kan? Betul, betul. Kak, tapi kalau boleh gak kalau A plus B duluan, gak boleh ya? Bukan maksudnya. Kalau A plus B, A min B gak boleh? Oh, boleh. Boleh. Oh, sama. Sama aja kan perkalian. Boleh, Ada gak, boleh. ada gak ini rumus lainnya? Maksudnya pecahan dari ini tuh pecahan dari mana? Enggak ada. Udah pasti gini aja. Bukan nggak ini bukan penjabaran bukan. Bukan. Penjabaran cuman dia udah hilang itunya. Siapa? Sebenarnya dia berasal dari. Iya, dia pencabaran dari ini udah nggak ada lagi. Oke, lanjut Kak. 10. Nilai mutlak 2 biar 7. Jadi mutlak itu kan terbagi dua definisinya ya. Positif lebih besar pada nol atau min X kurang dari nol gitu. Bukan. Syarat X-nya. Jadi dia akan positif kalau X-nya lebih besar. Ya, ya wajar kan. Karena X-nya positif jadi X doang ya positif. Kalau fungsinya negatif, biar dia jadi positif kan mutlak itu kan memaksakan jadi positif kan. Hmm. Maka X-nya harus kurang dari nol gitu. Nah, syarat ini sebenarnya nggak terlalu kita ya butuh tetapi sebenarnya yang paling penting itu yang ininya yaitu bentuk dari si X-nya itu bisa dua hal, bisa positif, bisa negatifnya. Jadi dua-duanya harus dicari. Tapi kalau misalkan kamu bilang, Kak boleh nggak sih kan biar saya eh, nggak ini, terus saya kuadratin aja, biar saya nggak mikirin si min sama positif, saya kuadratin aja dua ruas. Karena salah satu metode untuk menghilangkan mutlak itu adalah kuadrat. Iya boleh, dikuadratin boleh. Tapi kalau misal bentuknya akan agak rumit kayak gini, ya mendingan satu-satu aja. Kayak di kuadratnya gimana contohnya maksudnya Kak? Dikuadratin aja kanan kiri. Nah, itu mutlaknya hilang. Ya langsung. Oh iya sih bener. Ini boleh gak kalau gini? Kan ini kan ini kesini dibagi dua. Boleh. Nah, nanti hasil ini saya bagi dua juga. Boleh, tapi kan berarti kamu mau pakai definisi ya. Kalau pakai definisi berarti pertama yang positif dulu, yang kedua yang negatif. Dua-duanya harus diperiksa berapa X. Nah, kalau perhitungan bebas. Masalahnya kan ada di mutlaknya itu. Karena apapun X-nya, hasilnya itu ada. Kenapa harus pakai minin lagi Kak? Ya, karena definisi mutlak ini. Mutlak itu bisa memaksakan angka negatif jadi positif loh. Dan angka positif ya akan tetap positif. Angka negatif juga akan jadi positif gitu. Nah, kita kan mau cari si X-nya. Lalu nilai X mana yang akan mendapatkan nilai 7/2? Ya bisa ada dua lah. Bisa dari X yang negatif, bisa dari X yang positif gitu. Makanya diperiksa fungsi mutlaknya ya dua-duanya. Positif sama negatif. Oke. Kalau X-nya 2X, ininya dibagi dua. Biar hasil 7. Berapa tuh ya? 2, 4, 8, 0, nggak bisa. 9, 10, 11, 15, 30, 15. Ya, Pak, kenapa nggak pakai pindah ruas aja, Vin? Oh iya, Nya. Iya.
2x 8. Pindah ruas jadi kali. Oh iya ya, aduh online. Iya, ntar kelamaan kamu. Itu bagus sih untuk melatih intuisi. Tapi kita bukan berlatih lagi, kita harus cari yang target. 14 plus 8. 2x 22. 11. Nah, jawaban X-nya kan salah satu doang kan? Berarti salah satu doang yang ada nanti. Nah, gitu. Udah, salah satunya ada min 3. Ini kenapa nggak diambil? Ya, nggak ada di pilihan. Salah nggak? Nggak salah. X sama dengan 11 itu salah satu X yang memenuhi di mutlak. Kalau kamu masukin, dia akan tetap jadi 7/2. Tetapi, Ah, bukannya mutlak itu tuh hasil dari sini mau eksamin atau plus pasti hasilnya plus. iya, Gimana sih? iya benar. Berarti kan maksudnya, nih, saya masukin 11 ya. Kan make sense. 22 kurang 8 per 4 sampai dengan 7, 14/4 alias 7/2. Nah, saya masukin 2 min 6 min 8 per 4. Nah, ini kan paksa mutlak walaupun dia negatif. Ceritanya kan harusnya min 14. Tapi kan tetap boleh. 14/2 karena mutlak. Jadi tetap 7/2. Jadi mau pakai X-nya 11 atau min 3 hasilnya tetap 7/2. Lah, Kak, dua. Ini kan 2 min 6. 2 min 6. 2 min 3, sorry. Sorry. Langsung jawabannya sih. Min 3 maksudnya. Yang ini. Jadi, Oh, kalau X-nya boleh min, boleh plus. Tapi kalau iya, mutlak empat tapi plus. tetap aja hasilnya tetap 7 positif/2. Ya kan? Nah, tapi 11 positif kan nggak ada. Jadi min 11 kan salah. Jadi min 3. Oh, ingat, 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 ingat. Lanjut, Kak. Tentukan besar sudut C. Itu Y di sama sini ya. dengan. Di sini sudah jelas 90 ya. Oh, iya. Berarti kan kita butuh dapetin B biar C ada. Gitu kan? Berarti mm-mm. Oke. Sekarang dari satu. Y-nya ada. Dari Y-nya ada 45 ini. Maka si ini bakal ada kan? Ada 90, 135, Sudut 180. EBD-nya bakal ada. 45, 45. 45. Nah, sudut EBD ini cukup nggak untuk buat kalau sudut DBC juga ada? DBC. DBC. Yang 2X. 2X mana? Oh, sabar. Bisa, karena Bisa, kan bisa. Karena dia EBD jelas 90 kan? 90, ya benar. Jadi bisa. Karena si DBC-nya ada, maka sudut DCB pasti ada, alias sudut C ya. 90 sama juga ya. Iya, 45 juga. Jadi satu doang cukup. Oke. Oke. Nah, kita hapus dulu. Tanpa satu, tanpa satu, kita melihat dua. Kalau BCE segitiga sama kaki. BCE sama kaki kan berarti di sini sama dengan di sini. Itu artinya sudut di sini sama. 90, 45, 45. Iya, 45, 45. Oke.
Berarti karena ini ketahuan sama seperti satu, ini pasti ketahuan, ini pasti ketahuan gitu kan? Mm-mm. Berarti cukup. Satu saja cukup. Terdapat, oh ya ini ada. Yang iya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Aman. Nomor Dan 12. X, Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx. Oh, iya tahu. Coba. Berarti 4x plus 10 per 6 sama dengan 4x min 15. Gini kan? Yes. Terus 4x plus 10 sama dengan Kak, kalau oh iya, nggak jadi 24x min 15, 6, 6, 6, 3, 30, 90, 24, 25, 28x 100. Gini dong. 28 X sih. Gimana sih? Ini pindah ruas. Oh iya, 20. Salah. Nah, ini 100 sih udah benar. 20. X ya, 50. Nilai X ada 50. Yalah, itu 5. Oh, 55 dong. Kamu 5 harus ya. bagi 5. Oh iya. Kok jadi 50 juga? 5. Dah, Oke. 13. 2 log 48. 48 itu 3 pangkat 3. 2 pangkat 2, 2, 8. 2, 4, 8, 16, 3, 2. Enggak. 3, 3, 9. Aku pecah boleh gak, Kak? Kalau 2 log 8 kali 6 dulu misalkan. lap, Atau iya mau 8 pakai kali. faktor langsung boleh juga. Apa 12 kali 4, 3. 16 kali 3 ya. Iya. Berarti 2 log 2 pangkat 2 pangkat 4 ya. 2, 2, 3. 2, 4, 8, 16. Kak, ini dikali atau ditambah dikali ya jatuhnya ya? Dikali, cuman pakai sifat tambah. 2 log Ini. 3. 2, 2 pangkat 4 tambah 2 log 3. Hmm. Tapi lognya diapain nanti? Empatnya kan bisa maju. Iya, 4-nya bisa maju Kak, jadi 8, 8 log. 8? Enggak dong. Hah? Yang ini kan satu. Oh iya, iya benar-benar satu. Jadi 4 plus 2 log 3. 2 log 3 plus 4. Oh Ya. iya benar. Oke. Hmm. Kak, Kak sabar. Ya. Hmm, 2 log 2 1. Kak, kalau 2 log 2, 2 log 3 tambah 2 log 3 berapa? 2 log 9, 2 log 6. 2 log 3 tambah 2 log 3. Apa 2 2. log 9? Enggak ada. Oh, bisa, bisa. 2 log 9 bisa. Bisa kan dikali? Iya. Oh, kalau ditambah dikali. Terus, nanti deh aku ingat-ingat lagi deh. Iya. Lanjut, Kak. Gue pengen apa bu kamar ini dua jenis kamar itu tipe-tipe bentukan ada seperti tempat segala kapasitas penginapan kamar A 4 orang dan tipe B 22 orang. Hmm. Ini
Yang satu nggak bisa nggak sih Kak? Harusnya. Ini yang satu doang nggak bisa. Kapasitas itu maksudnya orangnya ya. Hah? Kapasitas itu maksudnya orang. Hmm. Jadi A tambah B dari soal itu ada 40 kamar. Cuma Hmm. kalau di sini nggak ada apapun, jadi cuma 4 kali A ditambah 2 kali B. Nah, itu kapasitasnya. Cuman kan kita nggak tahu A-nya berapa kamar, B-nya berapa kamar gitu. Jadi kalau dari satu doang itu nggak cukup. Karena kan kita nggak tahu berapa kamarnya. Dari 40 itu A-nya berapa, B-nya berapa, nggak ada informasi apapun. Dari dua, jumlah kamar tipe B sama dengan 3 kali kamar tipe A. Nah, dari dua ini kalau kita masukin ke dalam soal yang ini, maka kan A ditambah B-nya saya ganti 3A sama dengan 40, maka A-nya adalah 10 gitu ya. Ya benar. Nah, kalau A 10 kan berarti B-nya jelas 30 gitu kan. Nah, cuman kan kalau cuma tahu jumlah kamar doang, pemain cuma dua doang, itu nggak cukup. Karena yang mau ditanya itu kapasitas orang. Nah, sehingga satu dan dua baru cukup. Karena kita udah tahu satu kamar A-nya 4 orang. Jadi kali A 10 ditambah 2 kali B 30. Jadi dapat tuh 40 tambah 60. Jadi 100 kapasitasnya untuk 100 orang. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke Kak, lanjut Kak. 15. Jika diketahui, jika diketahui A per B. Kalau A kali B per C-nya positif, itu artinya positif ya. Hmm. Nah, bagaimana mana yang bernilai benar di satu 2 3 4? Maksudnya bernilai positif juga gitu. Benar itu maksudnya bernilai positif. Satu nggak mungkin. Atau nggak mungkin nice karena negatif negatif 3 kali. AB mungkin. C-nya nggak mungkin. Yang Ih, yang dua C- mungkin. Kak, Kak C-nya Kenapa C-nya? Ini berarti yang ada satunya pasti salah ya. Kak C kan nggak mungkin minus. Mungkin aja. Karena Ya, ya mungkin aja. Kan maksud kamu karena dia penyebut. C-nya cuma nggak boleh nol. Kalau minus boleh. ah, Dalam pecahan tidak boleh nol dari penyebut, tapi minus boleh. Boleh. tapi kata kakak tadi harus positif. Positif itu hasil kali A, B, dan C-nya. Eh, A kali B per C dibagi C. Itu yang harus positif. Bukan C-nya, bukan. C-nya nggak harus positif. Oh, 4 itu A per C kurang dari nol. Berarti kan kamu hanya perlu cek empat B-nya, doang. B-nya. Empat doang. Yang 4 juga bisa dong. Yang 4 sama 2 mungkin dong. Yang empat mungkin. Kita lihat ya. A per C-nya positif. Negatif ya. Dikali B-nya negatif juga. Negatif kali negatif jadi positif, betul ya. Si 4 betul. Yang dua, A kali B-nya positif. Dibagi sama C yang negatif. Jadi kurang dari nol, jadi salah. Maka jawabannya cuma nih yang D doang. Oh, sabar. Kan positif bagi negatif jadi negatif ya. Oh iya. Oke, oke, aman, Kak. Hmm. Sobatnya semua mempunyai persenan 20 kamar. Ini mah yang itu ya, yang kayak pekerja ya soalnya.
Iya, iya, betul, betul. Coba. 24, 15. Berarti 12 hari sama dengan 24 kali 15, 20, 10, 12. 4, 2, 3, 60. Bagi 12, 30 orang. 30 orang, Kak. 30 orang. Ya, betul. 24 X 15 12 24 per X sama dengan 12 per 15 kali silang, maka X sama dengan 24 kali 15 per 12. 30, betul. 2 Dan buah segitiga, siku-siku sebangun perbandingan. Siku-siku berarti perbandingannya di sini, Kak. 3, 4. ya, 3 banding 4. Bukan, bukan siku-sikunya, bukan. Dia punya dua segitiga, cuman perbandingan dari sisi-sisi Oh, itu iya. eh ke 3 banding. Sisi miringnya, apa sisi miring? 20. Itu ditanyanya apa sih? Tentukan data berikut untuk menentukan luas segitiga. Berarti nggak cukup ya satu doang ya? Kalau satu doang nggak cukup. Karena cuma besar Sisi 20. miring. Kalau sisi miring 20, Sisi miring yang besar kan ada yang 4 dong. oh, Berarti kan kita nggak perlu cari sisi miring yang kecil dong, ngapain? mm, Tapi kan sisi miringnya doang dalam segitiga siku-siku tidak cukup untuk menghitung luas, gitu. Ya kan? Jadi satu nggak cukup. Satu doang nggak Kak, cukup. ini perbandingan kan, bukan nilai ini kan? Iya, itu perbandingan bukan nilai. Makanya kan saya kasih banding di sini. Oke. Tinggi kecil, tinggi kecil, tinggi 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 12. Hmm, Nah, kalau tinggi segitiga kecil 12 berarti di sini benar 12. Berarti tinggi segitiga besar bisa dicari dong. Berarti tinggi segitiga besar adalah berarti 4 per 3 kali 12. Karena si 12 punya yang kecil, jadi pernya per segitiga kecil. Jadi oke 16. oke 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 I see. Nah, dari kalau misalkan kita tanpa melihat ada sisi miring, tapi cuma tinggi doang juga nggak cukup untuk cari luas ya. Mm-mm. Tapi kalau satu dan dua digabung, kan kita bisa cari alas pakai Pythagoras. Iya. Gak usah dihitung lah ya. Kalau alas Mm-mm. ketemu, tinggi ketemu, luas cukup. Luas Mm. bisa dicari. Maka jawabannya yang C. Dalam sebuah rapat 25 frames abstain apa Kak yang nggak setuju? Nggak setuju. Tentukan data berikut yang cukup jumlah semua orang. Jumlah orang yang di abstain. Oke. Oke. Jumlah orang terdiri 90 orang. Satu dua ini kayaknya Kak. Kedua, iya. Sabar. 90. Kalau 90. Kan nanti kalau misalkan dia bilang untuk Kalau di forum menentukan doang nggak cukup. perbandingan Kalau sepakat. 90 orang juga nggak cukup. Karena absennya nggak disebutin. Betul, betul. Dia cuma tahu perbandingannya doang kan. Hmm. Jadi pas dari sini kita cuma dapat perbandingan si yang keduanya. Yaitu 6 per 15 tambah 2 per 5 tambah 4 per 9.
Ini baru perannya. Jadi kalau mau tahu jumlah orang, Kak, kenapa harus satu? karena pecahan. Pecahan itu berarti bagian. Nah, bagian full itu satu per bagian. Jadi seperdua, sepertiga kan. Misalnya potong kue, bagi empat. Nah, fullnya itu satu. Oh, tetap dibikin satu gitu. Iya, full sebelum kamu potong itu satu gitu anggapannya. Jadi si 90 orang ini kalau dibuat jadi pecahannya, perbagiannya itu satu gitu. Karena penuh. Tapi kalau ntar dipecah-pecah gitu lagi, nah itu baru udah dipisah-pisah bagiannya gitu. Oke. Nanti 90 dikali sama misalnya ini X ya. Dapat. Jadi harus satu dan dua. Hmm. Berarti caranya hasil ini semua ditambahin, Mm-mm. kurang ini, Oh, dikurang ini. satu dikurang. Hasilnya, Terus hasil pecahannya dikali sama kali jumlah orang. 90 orang. 90 orang baru udah mau dapat tuh jumlah orang yang sepakat A dan B. Sabar Nah, Kak, sabar Kak. Aku lihat dulu. Satu min. Oke, ini keduanya. mm, Ini jumlah total berarti kan Kak? Ini jumlah total kan ini. ya, jumlah kedua yang suka keduanya. Yang total apa maksudnya satu? Kalau satu iya jumlah total. Kok jumlah keduanya Kak, bukan yang ketiganya Kakak bikin itu? Kedua dong, kan abstran kan nggak suka dua-duanya. Kalau A sama B keduanya kan gabungan. Iya, tapi Kakak bikin 6/15 di sini. Iya, karena kan abstrannya juga masuk bagian. Kayak itu, misalkan dalam satu kelas nih, ada yang suka apel sama mangga. Terus ada yang nggak suka dua-duanya. Kan itu orang juga gitu. Jadi tetap ada di bagian satu kelas yang sama kan, misalkan. Jadi dari 90 orang itu memang ada berapa? Ada 6/15 kali 90. Sekian ini orang yang nggak suka. A sama B. Ya kan dia tetap bagian situ. Walaupun memang dia nggak sepakat. Jadi tetap ditambahin tiga-tiganya. Tetap harus ditambahin. Kalau misalkan ya, dalam himpunan, dalam diagram Venn, A sama B. Nah ini kan yang suka keduanya kan? Hmm, Ya ada loh X di bawah dalam situ. Yang nggak suka. Ya tetap masuk bagian himpunan kamu. Jadi jangan dibuang gitu. Maksud saya. yang suka keduanya satu min. Jadi maksud saya gitu. Ini itu bukan sebenarnya ini nggak sepenuhnya himpunan. Ini itu masuknya ke pecahan tapi bentuk soal cerita. Jadi sesuatu itu bisa dibagi-bagi gitu. Sekian bagian, sekian bagian, sekian bagian. Nah, satu full itu sebelum dibagi-bagi itu namanya satu. Jadi belum diapa-apain, belum dipecah. Nah, Oke. di pecahan itu kalau kami misalkan memotong bagian jadi 4 bagian gitu, tapi nggak sama rata, misalkan nggak sama rata. Terus kamu ambil misalkan 1/4 bagian, kan berarti dari satu dikurangin 1/4. Itu sisa Heeh. kamu tuh. Nah, terus orang lain Oke, minta lagi, oh mau lagi dong, saya potongin lagi. Nah, ambil tuh orang kedua, misalkan dia oke, oke. tiga. Nah, berarti kan kamu udah berkurang dari satu dikurang 1/4, sisa tadi kan hasilnya dikurangin lagi sama 1/3 misalkan. Kan dari sisa, bukan dari satu lagi, dari sisanya. Jadi semakin banyak bagian yang muncul ya itu ya berarti dari satu full ini ya bahkan dikurangin sama semua bagian-bagian yang dipecah-pecah itu gitu. Jadi kamunya maksud saya kamu jangan ngapalin hmm, apa si ada yang suka dua-duanya bukan. Ini sebenarnya suka dua-duanya memang arahnya ke himpunan, tetapi sebenarnya kan dia cuma ada 4 hal ya, yaitu suka A, suka B, suka suka dua-duanya sama suka nggak suka dua-duanya gitu. Berarti kan ada 4 hal gitu. Nah, 4 hal ini kan dipecah-pecah gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau cari sisanya atau mau cari kalau di sini kan kamu mau cari A plus B dari 3 hal yang dia sebutin sebelumnya gitu kan. Berarti kan
Dari satu ya kita kurangin sama si pecah-pecah tiga sebelumnya gitu. Baru kamu dapat sih yang itu A dan B gitu. Maksudku gitu. Dia emang bagiannya kelihatannya kayak himpunan tapi sebenarnya dia pecahan biasa. Aku nggak ngerti sih, Kak. Aku sih ngiranya 6/15 ini kan pasti dikurang kalau menurut aku. Aku mikirnya gitu sih. Pasti dikurang maksudnya. Karena kan ditanya kedua. Mm-mm. Nah, berarti salah satu ini nggak mungkin ditambah harusnya. Nggak tahu sih aku mikirnya gitu. Oh iya, iya dia dikurang kan makanya saya kurungin. Hah? Iya, iya dikurang. Kan tapi kan saya Nggak, kurungin dulu. Kan kalau kita kurungin berarti kan kita tambahin dulu. Baru nggak Kak. dikurangin. Maksudnya ininya nih, yang ininya doang. Kan karena dia yang nggak setuju. Nggak setuju. Iya nggak sepakat ya. Oh, yang nggak sepakat kan nggak masuk bagian A sama bagian B. Jadi dia bagian sendiri. Jadi makanya harus ditambah. Jadi itu tuh kayak 4 kelompok beda-beda. Kayak kayak 4 kelompok beda-beda. Terus ya udah masing-masing aja gitu. Jadi bukan kalau dikurang kan berarti seolah-olah dia bagian dari A sama bagian dari B. Kan harusnya enggak. Aku sih ngerti maksud. Aku sih bukan. Aku cara kerjanya ngerti, tapi maksudnya konsepnya itu aku nggak ngerti. Ya abstren kan nggak suka dua-duanya. Maksud kamu kan harusnya nggak usah masukin ke dalam A sama B dong gitu. Ah, iya iya benar benar. Iya kan, saya paham maksud kamu. Nah, tapi dalam matematisnya, abstren ini terhitung. Bukan kayak misalkan kalau kamu masukin suara, maksud kamu yang, berarti kalau nggak milih nggak usah ikut deh, gitu kan. Padahal kalau dalam matematik dia masuk kelompok juga gitu. Tapi kelompok lain, makanya harus ditambah gitu. Bukan dari konsep abstrennya. Walaupun abstren itu dia tidak menolak si A sama menolak si B, dia tetap kelompok lain. Makanya kelompok lain ada 3 kelompok, kita tambahin dulu. Maka kita mau dapetin kelompok keempat gitu, yaitu A sama B gitu. Jadi bukan dikurang, tetap ditambah. Tadi berapa hasilnya Kak yang kedua? Yang kedua itu. Ya ini kita harus hitung dulu. Cuman kan nggak perlu. Kan kita cuma mau bilang untuk mencari yang A sama yang B, keduanya kan kita perlu pecahan keduanya. Pecahan keduanya didapat dari satu dikurang seluruhnya. Seluruh pecahan yang ada, yang udah ada. Nah, terus kalau kita mau cari orangnya, berarti kan 90 kali X gitu. Kan kalau kita cari satu-satu malah kita samain penyebut dulu dan segala sebagainya. Terus kita dapetin suatu pecahannya. Kemudian kalian ke 90 kan habisin banyak waktu. Sedangkan kan dia cuma nanya 1 sama 2 cukup apa enggak? Ya enggak cukup kalau 1 sama 2 doang. Tapi aku Masing-masing. setuju Kak, kalau misalkan 90 kali X tuh benar. Karena kan X itu keseluruhan kan. Iya, kan bukan. 90-nya yang seluruh. X yang Enggak, di kan sini kan forum adalah terdiri dari 90 orang. apa? Kan 90 itu terdiri semua orang kan. Iya. X-nya itu jumlah. Mungkin nggak jangan munculin himpunan kali. Aku masih bingung sih. Sebenarnya kayak gini loh, kayak potongan kue lah. Ada ada 4 gitu, tapi nggak dibagi 4 sama rata. Di sini 2/5 bagian, bilangnya A. Terus ada 4/9 bagian, bilangnya B. Terus em, ada 6/15 yang bilangnya C gitu. C itu yang abstren. Nah, terus sisanya berapa naik? Sebenarnya itu konsep sesimpel ini doang. Jadi dia nggak ada hubungannya sama. Tapi kata-katanya serupa seolah-olah kayak himpunan. Padahal bukan. Dia pecahan biasa. Jadi kelompoknya ya masing-masing gitu maksud saya. Jadi kalau misalkan ini bagian A Oh, dan B jatuhnya tuh berarti kelompok lain gitu. Jadi terpisah. oh berarti ini jatuhnya nih ini ini pisahan beda ya. Iya, jadi kayak sisa gitu. Si X itu.
Oke, oke, ngerti, ngerti, ngerti. Jadi dia kalau diensak ke himpunan jadi buat bingung. Nah, jadi kalau misalkan kamu punya X ya berarti kan bentuknya pecahan. Nah, pecahan ini dikali sama jumlah orang seluruh ya kamu akan dapatkan bagian si X-nya yaitu jumlah bagian A gabung B gitu ya. Oke, Kak. 19 Ini aku ada cara cepat ya, tapi nggak tahu bener atau nggak. Gitu atau nggak. pakai apa? Ini dikurang ini selisihnya 5. Terus Ini selisihnya 3. Ini selisihnya 93, 10, 9, 1, 19. Terus ini selisihnya 3. Ini selisihnya 1. Ini yang paling kecil. Ini yang paling kecil nih. yang Coba mana? bener nggak? Yang Yang E. C. Yang C. Bukan, jawabannya B. Gak bisa ya, gagal. Itu waktu itu aku lihat ada caranya si Pak Zul dari teman aku ngeliat kayak gitu. Pasti ada syaratnya. Kamu harus yang di kalau cara cepet gitu ya, kamu jangan ingetin caranya, nggak cuman inget caranya doang, tapi harus inget syaratnya. Kayak Oh, kemarin kita kaliin itu kan, itu kan syaratnya harus jumlahnya harus 10 kalau enggak dia nggak mau. Nah, kamu kalau dikasih rumus cepat harus tahu syaratnya dulu. Kalau enggak ya buyar, nanti ya jadi salah kayak gini. iya. Nah, kali ini saya kasih tahu apa konsep. Ada dua hal. Yang pertama bisa pakai pecah. Enggak samain penyebut. Semain penjemput lama gak sih, Kak? Kalau dari sini, iya samain menyebut termasuk yang sulit. Tapi kalau angkanya sudah ketemu enak, kayak misalnya 112, itu kelipatan dari seluruhnya ternyata KPK-nya. Jadi dari penyebut, kalau di sama menyebut aslinya ya, itu dari A sampai E itu kamu harus cari KPK-nya. Habis itu udah diarahin Tadi ke KPK penyebut. apa teh? Tadi KPK apa teh? KPK berarti cari A, semua angka dimasukin. Misalkan gini deh, Oh, bisa deh 56 kali 2 ya? Bisa ya? 112 ya? 14 kan sama dengan 14 dulu deh. Dari yang A ya, kan penyebutnya 14. Itu kan 2 kali 7. Yang B 7. Yang C 12. 112. Ya ini 2 kali 56. 56 itu 7 kali 8. Berarti 2 pangkat 5 kali 8. Yang D 28. 2 pangkat 2 kali 7. Yang E 56. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 kali 7. Ini 2 pangkat 4 kayaknya ya. 16. 6 kali 8. Enggak. 2 pangkat 4 enggak. 16. 16. 48. Terlalu terlalu. Kalau FPB tadi yang Kalau FPB angka sama. angka sama semua, tapi cari yang terkecil. Hmm. Ini 2 pangkat 4 ya. Hmm. Oh, kali 8 kali 7 ya. Sama enggak ketemu. Kalau FPB ini Pak, kalau FPB pasti FPB berapa? FPB-nya 2 sama 7. 7 doang. Kalau dari 5-5-nya. Karena di Oh, 7 B-nya nggak doang. punya 2. Oh iya. Kalau KPK, naikin KPK-nya kan semua angka 2 sama 7. Tapi ambil pangkat tariat tinggi, berarti 2 pangkat 4 yang adalah 112. Kan? KPK-nya 112, ya udah samain penyebut. 112. Kali berapa? 14 ini biar jadi 112. Oh, yang di sini sisanya 2 ke 4 kan 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 3, 8 kali 8 kali 8. Dapatlah 72 per 112. Yang 7
kali 2 pangkat 4 kan. 2 pangkat 4 itu 16. Kali 16 kali 16. 112, 4, 2, 6, 4. Yang ini nggak perlu. Udah sama. Yang ini 28. 28 di sini kan. Kurang berapa? Kurang 2 pangkat 2 kali 4. Jadi 100. 112. Yang ini 56. Oh, cuman kali 1. Kali 2. Kali sekali. Jadi 110 per 112. Udah, habis itu bandingin atasnya doang. Paling kecil, yang B. Ada pertanyaan dulu. Aku ngitungnya ngerti sih Kak, tapi KPK-nya sabar. KPK Mereka semua angka masuk. Kalau ada yang sama, angka tertinggi yang diambil. PB oke. Tapi kalau tadi 24, KPK-nya berarti 24 pangkat 112. Itu kenapa 2 pangkat 4? Ini kenapa 8 per 8 jadinya? Mana? Yang A. Ya karena lah 4, 4, 14 kan ini. 2 kali Eh, 7. Biar jadi di biar jadi 2 pangkat 4 kali 7 kan berarti dia kurang 2 pangkat 3 kan? iya, 2 pangkat 3 itu 8. oke. Kalau yang 4 per 7, Faktor 7 kan kalau cuma kalau 7. 7, kalau yang B 7. Berarti kan 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4. Berarti Oh 16. iya, 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 iya. I see. Ya, Tapi Kak. kalau pakai desimal itu lebih natural. Itu kan lama juga. Isi desimal juga enak. Enak juga sih. Ambilnya 2 angka aja atau kalau misalkan angkanya udah beda-beda, 1 angka boleh. Ini coba 1 nomor kamu boleh pilih deh. ACS scroll down ya. 2 kali ya. Coba. Yang ini mau dibahas? Sabar. Boleh deh. Kak, kalau misalkan gini, 0,378. Yang dibuletin yang ini doang. Maksudnya dibuletin? Jadi 0,38 gitu. Oh, kalau pembulatan iya. Kalau kesini ke buletin nggak boleh ya? Sama 37 enggak. Enggak bisa. Tapi kalau 38, 4, 6, 7 gini, tetap ini yang dibuletin ya? Ya tergantung. Kamu pembulatannya untuk apain? Untuk ngapain? Nyari jawaban, misalkan. Nyari jawaban gimana maksudnya? Dia Nyari memang hasil. dari hasil, terus pas kamu desimalin, ya udah dilihat dulu pilihan jawabannya, belakang komanya berapa. Kalau di koma 2, ini boleh Kalau gak kalau misalkan misalkan, kamu punya kayak gini, koma 2, ya udah kamu stopnya lihat di tiganya. bukan, Tiganya berarti boleh gak kalau gini, ini kesini jadi 9, ini kesini jadi, nggak usah repot-repot, langsung aja. Kalau kamu butuhnya cuma 2, eh, berarti lihat yang ketiga. Kalau kamu butuhnya 3, lihat yang keempat. Kalau lebih besar daripada 5, berarti kamu bisa naikin 1 ke atas, yang itu berarti desimal. fokusnya dia angka, kalau ditanya 3 berarti fokusnya di sini, Iya, nyarinya. langsung aja. 0,379 gitu. Iya, Oke. gitu. Jadi jangan jangan kamu mundur semua. Itu boleh nggak? Boleh. Yang kamu bilang boleh, tapi lama. Bukan salah, lama. Ini 0,25 plus 0,85. 0,75, 0,2 plus 0,4. 0,95. 4 per 5 dikali 2 per 1 min 0,35. Jadi 8 per 5 min 0,35. 1. 1,6 kurang 0,35. 1,25. Nah, 1. P. Ini kecil ya. P-nya paling kecil. Q-nya lebih besar. R-nya paling besar. Padahal yang paling besar adalah yang R, betul. Di situ Q. Di situ P.
Oh iya benar ya. Oh iya benar. Berarti satu benar. Terus P plus plus Q sama dengan, Mungkin. enggak ya, tidak sama ya, 0,85, 0,95, 01, 10, 8, 1. Lah, 1,8 kan 18/10 sama dengan 9/5. Benar dong? Ya nggak mungkin itu, nggak mungkin. Oh Dua, iya. 2 kali 1,25 sama dengan, lebih besar dari 1,8. Iya dong, kan dia 2,5. Ini benar. Yang empat, 1,8 dikurang 1,25. Nggak kurang dari 0 dong ya. Salah. Tidak ya. Kan dia 0,75. Masih oke. Masih lebih dari 0. Masih, jadi jawabannya. Yang ini aman. Satu lagi coba. Golf aman, aman, aman lagi. Yang aman. Ini aman ya. Oke, sip. Itu aman. Ini sabar. Nah, ini peluang ya. Ya, masuknya ke peluang dua. Kalau cara memilih 3 ketua bendahara sekretaris itu apa? Berarti berarti Permutasi permutasi atau ya, kombinasi? Permutasi. permutasi. Karena ada susunan ya. 20 faktorial, 20 kurang 3 faktorial. 20, 19, 18, 17. 17 faktorial habis kira-kira 36 kali 19, 4, 5, 27 tambah 5, 33, 63, 49, 940. Terus yang satunya kombinasi 30. 30 faktorial, 3 faktorial, 30 kurang 3 faktorial, 30, 29, 28, 27. 27 faktorial, 3 kali 2. Ini 14, ini 10. Jadi 29 kali 14, 92, 6, 0, 1, 4. 4060. Jadi besaran yang sebanyak A. Oke, Mungkin gitu dulu. Nanti kalau ada yang mau dibahas boleh ya tanya ya. oke Kak. Kalau begitu, Malam ada Kak, malam? malam hari ini Iya. jam 8 paling. Nanti aku balik lagi. Kemalaman. Nanti Besok, lihat. Aku mau terapi. Besok boleh lagi maksud aku lanjut lagi. besok ya, besok aja ya. Iya. Besok lumayan free kok kayaknya. Oke, oke. Jadi kalau begitu, saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat sore. Boleh silakan. Terima kasih Kak. Sama-sama.